Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7D. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk dipimpin ketua kelasnya. Setelah berdoa, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Wah, masuk semua ya. Selanjutnya kita akan ke materinya. Materi hari ini kita akan membahas kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Yuk kita simak materinya. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan menganalisis kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Dalam buku IPS kelas 7, kita belajar potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia memiliki laut yang sangat luas, mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer kubik persegi. Bisa kalian bayangkan kan betapa luasnya laut Indonesia. Di dalam laut tersebut tentunya tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yaitu berupa perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lainnya. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Anak-anak ada yang pernah melihat terumbu karang di dalam laut nggak? Belum pada pernah ya, sepertinya belum pada pernah snorkeling. Nah, jadi terumbu karang itu adalah struktur hidup yang terbesar dan tertua di dunia. Untuk mencapai kondisi sekarang, terumbu karang butuh ratusan juta tahun. Di Indonesia sendiri, terumbu karang biar terbentuk seperti sekarang ini butuh sekitar 450 juta tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kita penting menjaga terumbu karang. Nah, sekarang ini banyak sekali terumbu karang rusak akibat aktivitas manusia. Nah, tadi kan udah pada tahu ya, terumbu karang itu terbentuknya beratus-ratus juta tahun yang lalu. Nah, terumbu karang ini memiliki manfaat nih. Ada yang bisa nyebutin manfaat terumbu karang itu apa? Wah, nggak ada yang bisa nyebutin ya. Baik, akan ibu sebutkan ya manfaat terumbu karang. Ada yang manfaat secara ekologi, manfaat secara ekonomi, dan manfaat secara sosial. Manfaat secara ekologi, ada penunjang kehidupan makhluk hidup laut. Yang kedua, ada sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Ketiga, pelindung pantai dan pesisir. Keempat, mengurangi pemanasan global. Sedangkan manfaat secara ekonomi ada sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik. Yang kedua sebagai objek wisata, dan yang ketiga sebagai mata pencaharian. Selanjutnya ada manfaat secara sosial nih. Yang pertama, ada penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Kedua, sarana rekreasi masyarakat. Sayangnya terumbu karang di Indonesia maupun di dunia banyak mengalami kerusakan nih akibat aktivitas manusia. Ada yang bisa jelasin ancaman aktivitas manusia terhadap terumbu karang itu apa aja? Wah, bener ya Santi, jadi ada sampah. Nah, sisanya nanti ibu akan jelaskan ya. Yuk kita simak PPT-nya terlebih dahulu. Nah, seperti yang Santi sebutkan, yang pertama ada sampah. Sampah dan air limbah yang berasal dari kegiatan manusia di daratan merupakan salah satu ancaman serius terhadap terumbu karang, khususnya terumbu karang yang penyebarannya relatif berdekatan dengan daerah pemukiman padat dan industri. Bisa dilihat ya gambar perairan Indonesia ini yang banyak sekali terumbu karang rusak akibat sampah. Selain itu juga penangkapan ikan ilegal juga mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Nah, penangkapan ikan ilegalnya apa aja sih? Yang pertama, ada penangkapan ikan dengan bom laut. Yang kedua, ada penangkapan ikan dengan bahan beracun. Tentunya selain merusak terumbu karang ini, hal ini juga bisa merusak perikanan di Indonesia loh, atau laut Indonesia. Bisa dilihat ya gambarnya anak-anak pengeboman dan bahan beracun ini. Nah, yang ketiga ada penambangan dan pengambilan karang.
Kegiatan collecting yaitu pengambilan biota tertentu yang hidup di terumbu karang yang biasanya dimanfaatkan sebagai produk dapat menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem. Selain itu, banyak masyarakat mengambil batu karang untuk bahan bangunan. Hal ini juga salah satu ancaman terhadap terumbu karang loh. Selanjutnya ada penambatan jangkar. Nelayan dan wisatawan seringkali menambatkan jangkar perahu pada terumbu karang. Jangkar yang dijatuhkan dan ditarik antara karang maupun hempasan rantainya yang sangat merusak ini bisa menjadi ancaman serius bagi terumbu karang. Tadi kan dijelasin ya, ada beberapa aktivitas manusia yang merusak terumbu karang. Nah, ada juga nih contoh-contoh terumbu karang di Indonesia yang rusak akibat aktivitas manusia. Yuk, apa aja dilihat ya materinya. Yang pertama, ada kerusakan terumbu karang di Kepulauan Sepemonde. Menurut LIPI, kerusakan Kepulauan Sepemonde rata-rata 19,64%. Nah, penyebabnya yaitu sampah rumah tangga yang dibuang di perairan kawasan. Yang kedua, ada penambangan karang sebagai bahan bangunan serta illegal fishing. Nah, yang kedua ada kerusakan terumbu karang Padang Lamun. Kondisi terumbu karang pada Lamun hampir 80% kurang sehat. Aktivitas manusia yang banyak mengancam Padang Lamun adalah dampak aktivitas penangkapan ikan, buangan limbah dan sampah, pencemaran, aktivitas rekreasi, aktivitas pelayaran dan tempat berlabuh, serta buangan sisa-sisa industri dan pabrik. Nah, contoh yang terakhir ada kerusakan terumbu karang di Bangka Belitung. Sekitar 50% terumbu karang di Provinsi Bangka Belitung rusak akibat sedimentasi lumpur yang berasal dari aktivitas penambangan timah di perairan provinsi tersebut. Jadi di Indonesia ini terumbu karangnya banyak yang rusak ya. Jadi ada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan terumbu karang nih. Ayo kita lihat materinya. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan. Ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengelolaan berbasis masyarakat, ketiga pengembangan kelembagaan, keempat ada penegakan hukum. Tentunya semua hal ini harus dilakukan nih agar mencegah dan menanggulangi kerusakan terumbu karang. Selanjutnya ada pemulihan kerusakan terumbu karang nih. Ada apa aja ya? Yang pertama ada zonasi. Pengelolaan zonasi pesisir bertujuan untuk memperbaiki ekosistem pesisir yang sudah rusak. Pada prinsipnya, wilayah pesisir dipetakan untuk kemudian direncanakan strategi pemulihan dan prioritas pemulihan yang diharapkan. Jadi kerusakan terumbu karang ini dipetakan agar pemerintah tahu yang rusak ini di mana aja. Yang kedua ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini ada meningkatkan populasi karang, mengurangi alga hidup yang bebas, dan meningkatkan ikan-ikan karang. Semua ini juga harus dilakukan nih untuk kerusakan terumbu karang. Tadi sudah dijelasin kan bagaimana manfaat terumbu karang dan bagaimana penyebab aktivitas manusia yang merusak terumbu karang. Oleh karena itu, ayo kita jaga laut kita seperti kita menjaga diri kita sendiri.